Ingat kata-kata saya. Bayangkan dan rasakan Bliwayan ini adalah namanya di sini ya. W-A-Y-A-N. W-A-Y-A-N. Rasakan bahwa namanya saya hilangkan. W saya hilangkan, A saya hilangkan, Y saya hilangkan, A saya hilangkan, N saya hilangkan. Nama tadi yang ini tadi W-A-Y-A-N saya hilangkan, sehingga ketika saya lepas buang, Bli nggak punya nama. Namanya saya ganti. J saya kasih, O saya kasih, K saya kasih, O saya kasih, W saya kasih, I saya kasih. Sekarang namanya JOKOWI. Abaikan nama tadi yang pertama WAYAN dan saya ganti namanya menjadi JOKOWI. Sekarang namanya JOKOWI, Jokowi. Sehingga karena namanya Jokowi, maka ketika orang bertanya, yang diingat namanya adalah Jokowi. Jokowi dan Jokowi dan Jokowi. Makin dengar nama Jokowi, makin Bli merasa bahwa nama itu adalah namanya Bli. Jokowi, Jokowi, Jokowi dan Jokowi. Dan abaikan nama yang di KTP. Sekarang namanya Bli adalah Jokowi, Jokowi. Siapa namanya Bli? Jokowi. Siapa namanya Bli? Jokowi. Oke, bagus. Bli perokok? Iya. Bli perokok. Oke. Saya akan sekarang ya. Bli adalah Jokowi ya. Oke, Jokowi. Rasakan, bayangkan. Sekarang saya minta kepada Bli untuk membayangkan sosok yang namanya Jokowi. Jokowi dan Jokowi. Kenali karakternya. Kenali bahwa dia adalah dulunya lahir di Solo. Kenali bahwa dia dulu jadi wali kota Solo. Lalu jadi gubernur DKI dan sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Rasakan, bayangkan, kenali karakternya, dan itu adalah Anda. Rasakan bahwa sekarang ini karakter Jokowi ada di kaki ini, dan pelan-pelan karakter ini akan masuk ke otak. Dan ketika nanti masuk ke otak, rasakan bahwa melekat erat bahwa untuk sementara waktu karakter Jokowi menjadi menyatu ke diri Anda. Jokowi dan masuk ke sumsum ubun-ubun kepala Anda dan masuk ke otak Anda, dan sementara karakter itu masuk dan melekat ke diri Anda. Rasakan bahwa diri Anda adalah Jokowi dan Jokowi. Dan nanti ketika Anda bangun dari relaksasi Anda, dari tidur Anda, yang Anda rasakan bahwa Anda adalah seorang Jokowi. Dan ketika nanti bangun, perasaan Anda adalah Jokowi dan karakternya sama seperti Jokowi, dan orang di sekitar Anda ini adalah ajudan Anda, dan Anda boleh untuk memerintahkan kepada mereka karena Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Dan di sekitar Anda, nanti ketika Anda membuka mata, rasakan bahwa di sekitar Anda ini adalah pas pampres, dan mereka boleh Anda perintahkan karena Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Anda paham? Paham. Bagus. Oke. Ketika saya perintahkan buka mata Anda, ketika saya mendengarkan jentikan jari, Anda boleh buka mata, dan Anda adalah Jokowi. Buka mata Anda, Pak Jokowi. Buka mata Anda, Pak Jokowi. Hormat, Pak. Hormat. Kami adalah Pas Pampres. Pak, ya. Pak Jokowi butuh apa? Mereka juga adalah Pas Pampres. Di mana sepedanya? Sepedanya, sepedanya sudah dibagi-bagikan ke mereka yang bisa menjawab, Pak. Sepedanya sudah dibagikan tadi, Pak. Tadi kan Bapak tadi ngisi acara itu ya, tanya jawab itu ya sama masyarakat ya. Dan mereka yang bisa jawab itu sudah dibagikan sepedanya, Pak. Iya. Apalagi Bapak mau kasih instruksi kepada Pas Pampres, Pak? Ya, kalau di jalan jangan ada keributan. Iya, Pak. Selalu rapikan di jalan, jangan tidak melakukan kekerasan. Tidak Siap. Memberikan sirine kepada masyarakat. Siap 86.
Dan cukup itu saja. Terima kasih. Akan kami laksanakan. Saya sebagai Pas Pampres, saya siap menjaga Anda dan keselamatan keluarga Anda selama 24 jam. Dan saya dan beserta tim yang lainnya akan setia kepada Anda, merelakan badan kami, jiwa kami untuk menjaga keselamatan Presiden Republik Indonesia, terutama Pak Jokowi dan keluarga. Baik, terima kasih Bapak. Boleh kami bertanya Pak, ini saya mewakili wartawan media ini ada yang ngasih pertanyaan kepada saya, ini tolong disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Masalah hutang luar negeri ini Pak, kira-kira cara supaya Indonesia itu bisa terlepas dari hutang luar negeri bagaimana ini Pak? Ya, terlebih baiklah kita majukan dulu infrastruktur yang ada di negara kita ini. Iya. Dari Sabang sampai Merauke-nya. Iya. Agar mendapatkan kesejahteraan umum untuk masyarakatnya. Iya. Dan agar bisa menopang segala kebutuhan untuk para masyarakatnya untuk meningkatkan stabilitas ekonominya. Luar biasa, jawaban cerdas, jawaban bagus dan luar biasa. Setuju. Kami sebagai Pas Pampres sangat setuju sekali dengan kebijakan Pak Presiden. Lalu pertanyaan kedua ini Pak, masalah mengatasi masalah pengangguran. Jadi ketika ini kan kebijakan Bapak ini kan membuat KPK kan sangat kuat sehingga susah sekali orang untuk korupsi ya, sehingga menimbulkan menurunnya apa itu namanya, daya beli bahkan juga apa itu namanya kalau bangunan gedung itu istilahnya apa tuh, dunia apa itu properti ya. Jadi properti Indonesia ini sekarang kita menurun. Tapi bagusnya kebijakan Bapak ini, para pejabat itu susah sekali untuk melakukan korupsi karena mereka banyak yang tertangkap tangan melakukan penyogokan, menerima penyuapan, tapi efeknya dunia properti menjadi menurun Pak. Dan menurut Bapak tanggapannya bagaimana dan solusinya harus bagaimana ini Pak? Ya baiklah, dari masalah pengangguran ataupun menyediakan lapangan kerja dan penurunannya hasil dari produktivitas dari properti itu sendiri, selayaknya kita berpikir panjang ke depannya. Iya. Jangan hanya berpikir semata kita meningkatkan sekarang dan mendapatkan hasilnya sekarang. Iya. Dan kita memang sedang berusaha untuk meningkatkan lapangan kerja untuk para pengangguran. Iya. Dengan cara kita membuka sedikit demi sedikitnya pekerjaan yang ada. Dan masalah untuk KPK yang semakin kuat menangkap para koruptor yang ada di negeri ini, iya, itu sudah semestinya kita lakukan karena mereka semua mengambil uang rakyat. Betul. Uang rakyat adalah Setuju. rakyat, dan rakyat adalah yang utama. Rakyat adalah bagian dari negara ini. Rakyatlah yang memimpin agar kita menjadi lebih baik. Dan semestinya kita menjadikan rakyat itu sebagai fondasi agar kita semakin kuat dan semakin maju dari negara-negara lain. Sebagaimana saudara setuju? Setuju. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain Pak, yaitu pertanyaan mengatasi masalah impor beras Pak. Jadi dari sosial media, dari Facebook itu kan Bapak itu jejak rekamnya itu kan banyak dusukan ke sawah-sawah tuh Pak ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan ketika Bapak berusaha untuk memberikan sumbangsi yang besar kebijakan kepada para petani, tetapi kebijakan yang kemarin itu Menteri Perdagangan melakukan impor beras ya Pak. Itu sebenarnya yang Bapak lakukan itu alasannya apa? Ketika kita atau Bapak sendiri memberikan kebijakan untuk swasembada pangan, tetapi pada akhirnya Bapak mengimpor beras. Sedangkan di Sulawesi sendiri itu katanya sampai include-nya ini melebihi Pak. Jadi kelebihan stok. Ya. Bagaimana tanggapannya Pak? Terima kasih. Ya, marilah kita lihat secara seksama. Cuaca yang ada di Indonesia ini tidaklah sebagus yang dikira untuk rakyat-rakyat semestinya. Rakyat pun terkadang mengeluh.
kenapa kadang-kadang panennya bagus dan kadang-kadang tidak bagus. Dan cara saya mengakalinya adalah cara mengekspor beras dari luar ke dalam negeri agar menahan harga pangan yang semakin meroket dan membuat harga itu semakin menjadi stabil. Bukan hanya semata untuk menghambur-hamburkan uang rakyat, kita mencoba menekan untuk harga yang semakin meningkat. Meski di Sulawesi dikatakan sampai berton-ton beras, Betul. Iya. tapi nyatanya di sana tidak begitu besar setelah dicek oleh Tim ya, tim. Iya. karena cuaca yang tidak mendukung, Banyak hujan, betul. curah hujan yang besar Sangat membuat tinggi. Gagal panen, Pak. dan akhirnya gagal panen. Betul. Itulah yang bisa saya simpulkan. Iya, Dan iya. mengapa saya mengekspor beras dari luar ke dalam negeri. Iya. Oke, dari teman-teman dari pers ya, dari pers media massa, mungkin ada yang ingin menambahkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia ini. Ayo, Mas, silakan ditanya, silakan. Ini jawabannya logis sekali nih. Jawabannya sama persis seperti memang pengetahuan. Pak Presiden itu Bapak Novel Baswedan belum selesai. Oh iya, novel Baswedan itu, Pak. Gimana? Selesai. Ya, marilah kita lihat sekarang. Sekarang kita ini sedang menghadapi yang namanya krisis mental untuk negeri kita sendiri. Di mana kita ini sedang berperang dengan rakyat kita sendiri, dengan orang-orang kita sendiri. Yang dimana notabene-nya itu adalah orang yang berada di bawah saya tidak selalu mendengarkan apa yang saya bilang. Dan saya ibaratkan diri saya ini seperti orang yang tidak begitu diperhatikan, walaupun saya sendiri merasa ingin berjuang untuk negara ini. Oh ya. Sebenarnya itu kasusnya sampai 10 bulan, Pak. Jadi berlarut-larut hingga 10 bulan. Titik terangnya belum ketemu, hanya pada sketsa wajah saja. Jadi hanya disebarkan sketsa wajah, tapi kan orang-orang yang mirip kalau rekaman CCTV sepertinya enggak ada. Sudah, iya. Itu kok seperti tidak ada orang yang melaporkan atau dilaporkan karena memiliki wajah postur tubuh yang sama seperti dua oknum yang melakukan penyiraman air keras kepada Novel Baswedan itu, Pak. Ya, ini sekarang kita kembalikan kepada penyidik. Apakah dia mau menyelesaikannya secara cepat atau lambat? Karena di sini untuk saudara kita Baswedan juga merasa dizolimi. Betul. Dan keluarganya pun merasa dizolimi. Betul. Dan Iya. sekarang hanya kita bisa berpasrah dan kita cuma bisa melihat dan mendukung apa yang dilakukan oleh Kapolri dan para pihak-pihak berwajib. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada lagi, Pak. Bapak haus tidak?